Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Sehat, Bu Eka? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa ya hari ini, Bu Eka. Luar biasa, Bu. Bersemangat. Iya, meskipun siang hari tapi tetap on ya. Always on Guru Yeah. kelas 1, semangat untuk mendidik putra putri bangsa. Yeah. Iya, Bu Eka, kemarin Bu Eka sempat menyampaikan ke saya ada beberapa permasalahan Bu Lia tentang kegiatan MPLS di awal ya Bu Eka ya. Yeah, betul. Iya, nah pada siang hari ini mungkin kita akan melakukan coaching Bu Eka. Mungkin Bu Eka bisa menceritakan tentang permasalahan Bu Eka di sekolah. Ya, kita saling sharing. Bisa diceritakan Bu Eka apa permasalahan yang sekarang Bu Eka hadapi, mungkin yang ditemukan di sekolah, gitu. Yeah. Saya ada masalah, Bu Lia, terutama pada anak-anak. Ya, karena saya baru, jadinya mungkin dari sisi saya sendiri, saya belum terbiasa menghadapi anak-anak kelas fase A. Terutama yang pada awal ini kami kan baru kenal, jadi belum tahu bagaimana karakter masing-masing. Nah, di awal itu meskipun awal, sudah ada siswa yang menunjukkan sikap yang menurut saya berlebih, terutama pada kegiatan aksi mereka. Maksudnya terlalu banyak lari ke sana, ke sini, bahkan colek-colek temannya, mengganggu temannya. Bukan hanya sekedar pakai bahasa tubuh ya, tapi juga bicaranya. Kadang terlalu banyak bicara di beberapa siswa yang selainnya siswa juga ada yang lari-larian ke sana kemari, apalagi pada waktu kan kebetulan sekolah saya itu dibangun, otomatis ruang MPLS juga terbatas. Nah, kami akhirnya hanya melakukan di dalam ruangan saja. Kebetulan ada yang ruangan los gitu loh, Bu, yang tidak ada tembok sekatnya gitu. Nah, di ruangan itu ketika kami melakukan pengenalan MPLS, kami hanya memberikan tayangan baik melalui video maupun PowerPoint. Nah, saat itu mulai muncul karakter anak-anak yang seperti ada waktu untuk mereka bermain gitu, Bu. Ada yang sana, kemudian ya itu tadi. Dan ini juga tidak hanya terjadi di tahun ini, saya bahkan mengalami di tahun sebelumnya. Saya juga sempat bertanya ke yang pernah ngajar kelas 1 sebelumnya, ya memang begitu Bu anak-anak. Ya mau gimana lagi, kita hanya tinggal sabar-sabarnya kita aja, bahasa kasarnya kayak gitu. Waduh, kalau seperti itu ya saya merasa, kadang kita kan emosinya mulai muncul gitu Bu, lihat yang tidak bisa diatur, apalagi ya balik lagi karena mungkin saya tadi masih awal mengajar di fase A, jadi masih terbawa hawa-hawa yang emosional. Ya begitulah Bu. Itu yang masih menjadi PR buat saya. Dan selama MPLS itu kita sudah kasih tahu ya, ayo duduk yang baik, pakai tepuk-tepuk, pakai game-game. Tapi balik lagi ketika mereka sudah tahu nih seolah-olah ada waktu untuk bermain, mulai. Nah, begitu Bu Lia masalah saya. Oh, kelas 1 ya Bu Eka ya, apalagi di awal ya. Mungkin kita sama ya Bu Eka ya, karena mungkin kalau Bu Eka permasalahannya ketika kegiatan MPLS yang siswanya tidak bisa tertib, mungkin gitu ya. Karena kan memang peralihan Bu Eka ya, peralihan dari TK ke SD itu anak-anak apalagi punya teman baru, punya guru baru, suasana baru. Mungkin dari situ anak-anak juga pengen diperhatikan ya Bu Eka. Waktu kegiatan MPLS itu ada guru pendamping nggak Bu Eka selain guru kelas satunya? Ada Bu Lia. Ada ya. Ada. Kebetulan kelas 1 di sini itu ada 3 rombel. Nah, yang 3 rombel itu ketambahan dari guru kelas 2. Satu orang, ketambahan lagi sama kakak-kakak mahasiswa. Kebetulan ada mahasiswa UNESA PPG. Kelihatan itu. Jadi kami manfaatkan bahasa kasarnya manfaatkan. Kami manfaatkan untuk membantu mendampingi anak-anak selama MPLS. Nah, padahal
sudah banyak kan para guru di situ. Tapi Iya. ya seolah-olah mereka itu ya tidak menganggap, masih ya mungkin menurut Bu Lia tadi benar ya. Anak-anak masih terbawa suasana bermainnya saat di TK dulu. Nggak ada guru pun, ya ada guru pun juga masih sama, seolah nggak ada gitu. Oh, Gitu ya. iya. Untuk kegiatannya apa ya Bu Eka waktu kegiatan MPLS itu? Mungkin anak-anak apa materinya kurang kurang aktif sehingga anak-anak itu aktif dengan dirinya sendiri mungkin. Gimana Bu Eka? Oke. Di awal 3 hari MPLS itu pengenalan lingkungan sekolah. Iya. Hari pertama memperkenalkan visi misi sekolah. Yang hari kedua sarana prasarana. Yang hari ketiga kegiatan selama di maksudnya ekskul sama pendidik dan tenaga kependidikan. Nah biasanya kalau yang tahun lalu tidak ada pembangunan kan kami ajak untuk jalan-jalan keliling untuk sarana prasarana sekaligus Oh, pengenalan guru-gurunya meskipun di hari yang berbeda tapi kami mengulang lagi sambil istilahnya ada kegiatan anak-anak yang dilakukan melalui fisik. Nah, kalau yang sekarang kan karena ada pembangunan, kami terbatas, jadinya ya cuma di dalam kelas, ada PPT, kami tayangkan begitu saja, Bu. oh Note, iya. Heeh. Selain itu keterbatasannya apa Bu begitu. Eka? Selain apa hanya melihat, mungkin ada ice breaking atau permainan gitu, mungkin ada tidak? Yeah, ice breaking ada, Bu. Ice breaking kadang melalui tepuk-tepuk, tepuk satu, tepuk dua, ya gitu-gitu. Kemudian ada video yang kami tayangkan seperti senam arang samsam, terus Oh, ada ice breaking juga berupa ketika kita menyanyikan lagu tapi liriknya kami ubah. Kalau nggak gitu, kami juga ya istilahnya sambil menyanyikan itu kami juga mendekati anak-anak yang kebanyakan tingkah itu tadi, nggih. Jadi oh iya, seperti jawil-jawil gitu loh, Bu. Nah, iya. dengan harapan mereka juga kembali fokus untuk mengikuti kegiatan saat itu. Menurut saya, anak-anak sepertinya sudah senang, tapi ternyata Heeh. ya itu lagi ada, kenapa sih masih ada yang tidak fokus gitu, Bu. Akhirnya sampai mereka mengganggu teman, jalan-jalan ke sana kemari, gitu. Bingung akhirnya saya, harus diapain ini? Iya. Tadi kan mungkin karena ini sudah 4 hari ya Bu Eka ya. Mungkin selama Iya, 4 hari ini apa ada eh, perubahan dari yang awalnya tadi mungkin kan lebih aktif, kemudian sekarang sudah iya. 4 hari kan setidaknya sudah mengenal bu gurunya, mengenal temannya, mengenal lingkungannya. Apa ada sedikit perubahan dari anak-anak yang perlu diperhatikan tadi? Kalau dari 4 hari itu sikap mereka yang saya bisa bilang hiperaktif gitu ya, Iya. sudah bisa teratasi tapi hanya pada saat mereka mengikuti kegiatan yang menyenangkan untuk mereka. Seperti tadi Oh iya. kami juga mengulang tapi berbeda video. Ada senam otak yang kami terapkan gitu. Anak-anak mengikuti, lah itu posisinya sudah fokus anak-anak. Tapi ketika sudah kembali duduk, sudah mengikuti kegiatan yang lain, kan kami juga membagi per kelompok. Per Iya. kelompok itu ketika anak kelompok lain yang maju, nah anak yang duduk ini tadi, begitu lagi. Jadi ada perubahan, tapi hanya pada saat mereka melakukan kegiatan secara bersama-sama. Tetapi kalau ada kegiatan bersama yang kelompokan itu tadi dipanggil maju ke depan, nah, yang duduk itu masih sama seperti itu tadi. Mereka Hmm. sudah mengenal teman yang baru, tapi sepertinya justru malah menjadi ajang untuk gimana ya, saling mengenal, bermain bersama. Jadinya kurang bagi saya kurang kurang mengenal begitu, Bu. Iya. Nah, langkah apa yang akan Bu Eka lakukan kan sudah tahu ya untuk karakter anak. Tadi sempat Bu Eka Iya, menyampaikan ketika anak-anak diberi kegiatan yang menyenangkan seperti ice breaking apa itu kan anak-anak merasa sudah terfokuskan kembali ya. Nah, untuk langkah iya. kedepannya seperti apa Bu Eka? Karena kan mungkin sudah tahu sedikit, oh dari kegiatan ini anak-anak bisa terfokus. Oh dari kegiatan ini, nah langkah kedepannya apa yang akan Bu Eka lakukan? Nggih. Um,
karena yang gimana ya, YouTube melalui kegiatan senam juga sudah kami lakukan. Mungkin ini Bu, kalau yang sudah dilakukan selama ini pengelompokannya kan hanya mengelompokkan secara berderet, lurus begitu saja. Mungkin di suatu saat lagi kami bisa mengumpulkan dengan pendamping masing-masing. Sepertinya bisa menjadi solusi, Bu. Menambahkan guru pendamping lagi itu Bu Eka. Kalau menambah guru pendamping lagi sepertinya buatan. Seperti apa? Atau mungkin gini ya, memaksimalkan pendamping yang ada, tapi murid yang sudah kami kelompokkan tadi dibentuk dalam lingkaran khusus dengan satu pendamping, lebih gampang untuk mengawasi. Jadi anak-anak yang hiper tadi istilahnya dipantau sama satu guru dengan jumlah siswa satu kelompok, nggak salah tadi 14 anak. Saya bayangkan mungkin sepertinya bisa mengkondisikan yang hiperaktif tadi. Itu untuk masalah pendampingan ya Bu Eka ya. Untuk kegiatan anak-anak, apa mungkin ditambah seperti apa yang sekiranya anak-anak itu bisa lebih fokus gitu saat mengikuti kegiatan MPLS. Oh, tentang ya selama proses berarti gitu. Iya, prosesnya. Iya. Ice breaking yang kami berikan mungkin harus lebih bervariasi, yang lebih menyenangkan buat mereka. Ya sih, mungkin itu variasi itu sama ketika kegiatan pada saat baik itu berkelompok dengan kelompok kecil maupun saat bersama-sama, kami mungkin bisa melakukan pendampingan secara menyeluruh di pojok-pojok ataupun di tengah untuk mengawasi anak-anak yang kurang fokus itu tadi, yang hiperaktif tadi. Sepertinya bisa kalau itu. Selain pendampingan, kemudian memberikan kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan ya Bu Eka ya. Ada langkah lagi nggak yang Bu Eka sekiranya sudah, oh ini ternyata bisa mengatasi anak yang istilahnya tadi apa aktif itu ya, hiperaktif itu ya. Ada langkah lagi nggak Bu Eka selain ada 2 yang sudah Bu Eka rencanakan tadi? Posisi tempat duduk mungkin mempengaruhi ya, Bu. Karena ya kalau tidak salah sih masih dari satu TK yang sama sepertinya waktu, tapi hanya satu orang sih waktu itu yang saya tanyai, karena sudah kenal ini Bu sama si A. Kami akan melakukan itu, memisahkan ataupun kalau misalnya dalam satu kelompok itu ya berarti posisi tempat duduknya mereka harus dijauhkan supaya seolah-olah tidak ada teman untuk bermain lagi gitu. Untuk rencananya kapan itu Bu Eka? Karena kan Bu Eka di sini sudah punya program-program seperti itu ya. Untuk tindak lanjutnya rencananya kapan akan dilakukan? Karena ini akan ngefek sampai ke hari-hari berikutnya selama di kelas, akan saya mulai sesegera mungkin. Untuk itu ya mulai besok lah Bu. Jadinya kami juga bisa tahu kira-kira apa yang harus kami lakukan ke depannya seperti itu. Dan selain kepada anak-anak, kami sampaikan bagaimana yang harus mereka lakukan selama pembelajaran, bagaimana pendampingan yang harus kami kuatkan bagi para pendamping untuk benar-benar istilahnya kalau bahasa kasarnya benar-benar merangkul dengan sekuat-kuat supaya nggak sampai lepas dari pantauan gitu Bu. Prosesnya juga harus menyenangkan buat anak-anak. Karena yang utama itu anak-anak ya Bu Eka ya Bu. Kita buat anak-anak itu senyaman mungkin, sesenang mungkin ketika berada di sekolah. Tapi ketika ada salah satu temannya yang hiperaktif, itu salah satu PR kita ya Bu Eka sebagai guru. Gimana kadang kan anak yang aktif itu justru anak yang memiliki IQ tinggi.
karena dia pengen Iya. bergerak ini gitu ya, tapi kadang bisa mengganggu temennya yang lain, Oh iya konsentrasi betul. temennya Banyaknya yang lain. begitu. Iya. Bu Eka, Iya. Iya. untuk langkah selanjutnya mungkin pastinya Bu Eka kan akan berkolaborasi juga dengan Iya. siapa untuk bisa rencana ini bisa terlaksana. Iya. Kalau dari yang selama MPLS ini jelas para pendamping akan kami istilahnya di briefing begitu bagaimana apa yang harus dilakukan kepada anak-anak terutama khususnya yang anak hiperaktif tadi. Selain itu kami juga meminta untuk bagian sarana prasarana kita memang sudah menyediakan soundboard tapi bagi saya kurang karena cuma satu dan itu nggak sampai belakang. Jadi di sarana prasarana saya minta untuk menambah jumlah sound system yang kami butuhkan supaya yang di belakang juga terdengar karena fokus selama ini cuma di depan. Selain itu kami juga minta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan rencana ini apa yang akan saya rencanakan dan saya terapkan untuk siswa kelas 1 khususnya dengan kriteria anak-anak yang berbeda-beda khususnya pada yang hiperaktif itu tadi. Begitu Bu Lia. Siap. Bu Eka, dari permasalahan Bu Eka ini tadi, ternyata Bu Eka juga sudah bisa menjawab solusi dari permasalahan dari Bu Eka sendiri. Iya, ini luar biasa Bu Eka. Di sini saya sudah menangkap ternyata solusi dari permasalahan kita sendiri itu ya kita sendiri yang bisa memberikan solusi yang baik. Ternyata di sini dalam kegiatan ini juga sama, Bu Eka sudah bisa menyelesaikan permasalahan dari yang sedang Bu Eka hadapi. Nah, terima kasih banyak Bu Eka atas waktunya hari ini, luar biasa Bu Eka atas cerita praktek baiknya. Mungkin nanti ke depannya saya juga bisa mempraktekkan apa yang sudah Bu Eka laksanakan di sekolah, barangkali kalau nanti saya menghadapi siswa seperti itu. Baik Bu Eka, terima kasih atas waktunya, semoga Bu Eka sehat selalu, sampai ketemu. Iya, saya akhiri kegiatan coaching hari ini. Terima kasih atas waktunya, selamat siang Bu Eka. Selamat siang.